Kabarnya nih? Baik. Sibukan lagi apa aja nih sekarang? Kesibukan sekarang lagi baru rilis single terbaru kemarin tanggal berapa? 3 hari yang lalu sama band 10 to 5 dan masih lagi persiapan untuk rilis single solo yang terbaru juga. Oh. Mas Rafael, ada rencana tahun baru Natal nggak? Kan besok kan Natal. Oh, Natalan sebenarnya kalau aku sih nggak pernah pulang kampung kalau Natal. Jadi Natalnya di Jakarta dan kebetulan kemarin juga tanggal 19 sebelum Natal udah ada tugas juga di gereja, aku pelayanan di gereja, terus ada beberapa acara televisi juga yang aku nge-host, terus aku ngisi acara. Paling kalau tanggal 25-nya besok aku ngisi acara Natal di salah satu stasiun TV. Ada akan melakukan selain itu di dalam keluarga gitu atau Natalan seperti apa yang akan di tradisi gitu? Iya, tradisi itu. Karena di keluarga aku kebanyakannya Muslim, jadi aku kalau ngerayain Natal paling sama adikku aja gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya bisa gereja bareng, tapi kalau nggak gereja masing-masing. Kebetulan kemarin kan saya ada tugas di gereja juga, gereja saya sama adik saya juga beda, jadi nggak ketemu juga. Sudah ada persiapan makanan spesial khusus nggak? Aduh, kalau Natal apa ya? Natal kayaknya sama-sama aja. Paling juga nanti paling ada Christmas dinner sama teman, ada Christmas lunch juga sama teman. Pengalaman yang kosong ya, maksudnya dengan keberagaman agama di rumah ya, ada yang Muslim, ada yang Kristen, gereja beda, gimana pengalamannya? Pengalamannya ya kalau waktu itu juga sering juga kalau misalnya lagi bisa pulang ke Garut, ya mama, keluarga semuanya ngerayain juga gitu. Kadang-kadang kita suka tukar kado, makan bareng di luar. Jadi karena beragam juga, jadi Lebaran ngerayain, Natalan juga ngerayain. Jadi kita banyak acara lah di rumah. Tapi ada maksudnya dengan pandemi yang sekarang sudah 2 tahun, hampir mau 3 tahun. Gimana sih maksudnya merayakan memaknai Natalnya di tengah pandemi ini seperti apa buat Rafael? Dan puji Tuhannya tahun 2021 ini ada kelonggaran dari pemerintah juga karena kasus COVID juga semakin menurun. Jadi ibadah di gereja pun juga udah boleh dilangsungkan gitu, meskipun dengan kapasitas jemaat yang memang tidak sebanyak biasanya gitu. Jadi happy banget sih karena udah 2 tahun kita nggak Natalan ke gereja dan akhirnya sekarang bisa Natalan ke gereja. Rafael nggak terpijak selama pandemi kemarin? Pasti awal-awal pandemi tahun 2020 awal-awal itu sungkan gitu, meskipun dengan kapasitas jemaat yang memang tidak sebanyak biasanya gitu. Jadi happy banget sih karena udah 2 tahun kita nggak Natalan ke gereja dan akhirnya sekarang bisa Natalan ke gereja. Rafael nggak terpijak selama pandemi kemarin? Pasti awal-awal pandemi tahun 2020 awal-awal itu ngerasain banget sih yang jobnya tiba-tiba banyak yang di cancel gitu. Jadi kita harus mikir aduh harus ngapain sampai jualan makanan sendiri, kayaknya semua juga terdampak. Kalau goals untuk di tahun 2021 ini udah tercapai belum sih? Ini kan akhir tahun nih, udah mau mendekati akhir. Sebetulnya memang resolusi aku 2020-2021 tuh aku pengen kerjaan aku banyaknya di nyanyi, meskipun ternyata masih belum bisa kayak konser atau seperti apa, tapi memang kerjaan aku di nyanyi kayak bikin single-single itu total udah ada berapa ya? 8 single tahun ini, jadi kayak memang wah cukup terpenuhi lah resolusi tahun 2021. Bisa dibilang Natal tahun ini jadi bisa sebuah ungkapan syukur nggak sih dari seorang Rafael? Kita selama 2 tahun pandemi lalu bisa kembali berkarya pelan-pelan, bisa kembali lagi manggung. Bersyukur nggak sih kita dalam arti? Oh ya pasti, setiap Natal tuh pasti bersyukur lah, meskipun tahun lalu juga keadaan yang memang tidak menentu gitu, harus rayain Natal di rumah, terus kerjaan juga ada dan tiada, tetap bersyukur dan jadi kita tetap percaya bahwa memang Tuhan pasti pelihara gitu. Jadi nggak akan pernah kita kekurangan, meskipun keadaan dunia lagi pandemi seperti ini juga Tuhan cukupin semuanya. Tapi terkait dengan Dream Seven ini kan menarik ya, maksudnya memadukan unsur di pergrupan Indonesia gitu, apalagi kan biasa kalau banyakan yang memproduksi grup itu grupnya pop atau nggak dance, ini juga ada dance-nya tapi genrenya dangdut, dan
dan nggak pure dangdut, ternyata dilihatnya ada unsur tradisionalnya, ada unsur popnya juga ada dari rapnya, terus jadi kayak beragam gitu semuanya. Dan ini juga member-membernya diambil dari berbagai macam daerah Indonesia, jadi seru banget sih menurut aku. Ini kayak terobosan baru. Sebagai seorang personel yang pernah jadi grup vokal, ada semacam kesulitan nggak dalam arti bernyanyi dengan cengkok lalu berkoreografi segala macam, itu kan salah satu hal yang nggak mudah ya, Iya. cara stamina, cara nafas gitu. Iya, pastinya ini butuh effort yang luar biasa sih. Aku pun pada saat itu genre musik aku pop dan harus ngedance itu udah lumayan agak kewalahan pergrupan Indonesia gitu. Apalagi kan biasa kalau banyakan yang memproduksi grup itu grupnya pop atau nggak dance. Ini juga ada dance-nya tapi genrenya dangdut. Dan nggak pure dangdut, ternyata dilihatnya ada unsur tradisionalnya, ada unsur popnya juga ada dari rapnya, terus jadi kayak beragam gitu semuanya. Dan ini juga member-membernya diambil dari berbagai macam daerah Indonesia, jadi seru banget sih menurut aku. Ini kayak terobosan baru. Sebagai seorang personel yang pernah jadi grup vokal, ada semacam kesulitan nggak dalam arti bernyanyi dengan cengkok lalu berkoreografi segala macam, itu kan salah satu hal yang nggak mudah ya, Iya. cara stamina, cara nafas gitu. Iya, pastinya ini butuh effort yang luar biasa sih. Aku pun pada saat itu genre musik aku pop dan harus ngedance itu udah lumayan agak kewalahan. Apalagi ini dangdut, aku pun juga pernah ikutan kayak kompetisi dangdut di salah satu televisi, dan itu pun nggak gampang, apalagi kalau dipadu-padankan dengan koreografi. Makanya aku acungkan jempol untuk ketujuh member Dream Seven ini. Tapi seberapa besar sih peluangnya? Thank you. Well, mungkin rencana tahun baru, ada rencana mau pergi keluar kota merayakan tahun baru. Rencana tahun baru mungkin karena aku Natal nggak bisa pulang ke Garut, jadi aku mau ke Garut, jadi ada family time sama keluarga. Oh, jadi Natalnya berarti di switch ke pas di tahun baru ya. Iya. Oke. Oh, balik lagi nih, tadi kan habis nge-MC ini jadi kangen mau ngegrup lagi nggak sih kira-kira? Masih jalan nggak sih? Sebenarnya masih ada, cuman kita juga lagi sibuk sama kegiatan masing-masing, jadi memang lagi atur waktu untuk bisa ngumpul bikin sesuatu. Kemarin sih rencananya kita pengen bikin YouTube channel, tapi memang masih belum ketemu tanggalnya, tapi kita masih tetap usahain itu semuanya. Ada karya selanjutnya dalam waktu dekat gitu, ada nggak sih? Untuk Dari Smash, Smash aku belum bisa janjiin apa-apa sih kalau untuk Smash gitu. Tapi udah diomongin selain YouTube channel ini. Kita satu sama lain member udah saling ngomong dan kita sepakat gitu kan, dan kita juga udah ngomongin beberapa konten yang akan nanti dibikin di channel YouTube kita, tapi memang belum terrealisasikan karena memang sekarang banyak yang di Bandung juga, terus aku juga masih ada kegiatan, Bisma masih ada kegiatan dan lain-lain. Oke, resolusi tahun depan kira-kira apa? Nikah mungkin? Langsung lo ditembak lo. Resolusi tahun depan ya salah satunya adalah ya mudah-mudahan menikah gitu, mudah-mudahan dikasih pasangan yang sepadan, terus tetap bisa berkarir, tetap Smash juga bisa ngumpul lagi. Kalau Untuk pasangan sendiri ya? YouTube channel, tapi memang masih belum ketemu tanggalnya, tapi kita masih tetap usahain itu semuanya. Ada karya selanjutnya dalam waktu dekat gitu, ada nggak sih? Untuk Dari Smash, Smash aku belum bisa janjiin apa-apa sih kalau untuk Smash gitu. tapi udah diomongin selain YouTube channel ini. Kita satu sama lain member udah saling ngomong dan kita sepakat gitu kan, dan kita juga udah ngomongin beberapa konten yang akan nanti dibikin di channel YouTube kita, tapi memang belum terrealisasikan karena memang sekarang banyak yang di Bandung juga, terus aku juga masih ada kegiatan, Bisma masih ada kegiatan dan lain-lain. Oke, resolusi tahun depan kira-kira apa? Nikah mungkin? Langsung lo ditembak lo. Resolusi tahun depan ya salah satunya adalah ya mudah-mudahan menikah gitu, mudah-mudahan dikasih pasangan yang sepadan, terus tetap bisa berkarir, tetap Smash juga bisa ngumpul lagi. Kalau Untuk pasangan sendiri ya, Rafael. Bentar, maaf. Untuk pasangan sendiri udah ada, Rafael. mudah-mudahan Meneruskan. Ya tunggu aja lah nanti beritanya. Ada nggak ya? kalau target ada target umur. Target sebenarnya pengen secepatnya lah gitu. Cuman ya sambil minta didoain juga sama teman-teman supaya
seperti dekatkan dengan jodoh. Kriterianya mungkin Mas Rafael? Aduh, kriterianya apa ya? Kriterianya paling yang seiman, yang bisa sayang sama aku, bukan sama aku aja tapi sama keluarga aku juga gitu, sayang sama keluarganya dia, karena kita kalau misalnya menikah itu pasti menikah nggak cuma sama akunya tapi sama keluarga aku pasti. Terus apa ya, yang bisa mengerti lah pekerjaan aku seperti apa. Kalau dari look mungkin ada yang harus kayak Koreaan, Oriental. Kalau look nggak ada sih, nggak ada kriteria apa-apa, yang penting seiman aja. Tapi memang orang tua sudah nuntut itu Oh, kapan dari ya? dulu, kalau orang tua sih udah dari dulu nanya-nanya karena Sampai memang adek bosan. aku juga udah menikah gitu, jadi Oh. ya mudah-mudahan lah. Kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Jawabnya tunggu aja, tunggu dulu. Tapi sampai akhirnya maksudnya belum mungkin bicara kata memberanikan diri gitu. Ada alasan nggak sih Rafael gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak ada alasan apa-apa, jadi karena memang belum ketemu aja yang pas gitu. Tapi kalau misalnya nanti udah ketemu sama yang pas sih, ya ngapain aku tutupin, pasti aku akan kasih tahu juga supaya banyak yang doain supaya disegerakan. Berarti udah pengen sebenarnya, udah pengen banget ya. Oke, makasih Rafael.